Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada hari ini kita akan membahas tentang cara mewawancarai tokoh masyarakat di sekitar kita. Kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik dan mendapatkan informasi yang menarik dari mereka. Nah, siapa sih tokoh masyarakat itu? Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang sangat dihormati di lingkungan sekitar kita. Nah, mereka bisa jadi kepala desa, guru, tokoh agama, atau orang yang memiliki pengalaman yang banyak dan pengetahuannya juga banyak. Mereka adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi kita. Nah, jadi tokoh masyarakat itu adalah orang yang dihormati dan berpengalaman di masyarakat. Kemudian bisa berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang banyak. Itu adalah tokoh masyarakat yang dimaksud. Mengapa mewawancarai mereka? Ada banyak alasan. Mengapa kita perlu mewawancari tokoh masyarakat? Dengan mewawancari mereka, kita bisa belajar banyak hal dari mereka, seperti sejarah desa, cerita rakyat, dan tips-tips hidup yang bermanfaat. Nah, karena dengan mewawancarai tokoh masyarakat, kita bisa mengetahui sejarah dan budaya daerah. Kemudian, kita mendapatkan informasi yang tidak ada di buku. Setelah itu, kita juga bisa belajar dari pengalaman mereka, sehingga kita bisa menambah ilmu dan pengalaman dengan luas dari sumber yang terpercaya. Menyiapkan wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Pertama, kita harus memilih tokoh yang ingin kita wawancarai. Setelah itu, kita buat daftar pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada tokoh masyarakat. Dan jangan lupa, kita berlatih sebelum melakukan wawancara supaya kita lebih percaya diri pada saat mewawancarai. Jadi, 3 poin yang harus kita siapkan sebelum mewawancarai. Yang pertama, kita memilih tokoh siapa yang ingin kita wawancarainya. Tokoh masyarakat yang mana? Apakah itu kepala desa, guru, tokoh agama, dan yang lainnya. Kemudian, yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini kita membuat daftar pertanyaan dari A sampai Z apa saja yang ingin kita tanyakan. Pertanyaan tersebut tentunya sesuai dengan tokoh yang kita pilih. Apabila kita memilih tokoh masyarakatnya guru, otomatis kita membahas tentang pendidikan. Apabila kita memilih tokoh masyarakatnya kepala desa, maka kita akan membahas tentang desa, sejarahnya, dan yang lainnya. Dan apabila kita memilih tokoh agama, maka kita akan membahas tentang agama. Maka pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siapkan itu disesuaikan dengan tokoh masyarakat yang kita pilih. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah latihan wawancara. Di sini latihlah wawancara atau latihlah pertanyaanmu supaya kamu lancar ketika mewawancarainya. Jadi kita harus berlatih di depan kaca untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, dengan berlatih di depan kaca, dengan berlatih seperti itu, maka skill atau kepercayaan diri untuk mewawancara itu bisa lebih baik supaya kita tidak terbata-bata ketika bertanya kepada narasumber. Pertanyaan yang baik. Seperti apa pertanyaan yang baik itu? Nah, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang singkat, jelas, dan terbuka. Hindari pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Dan cobalah buat pertanyaan yang membuat narasumber itu menceritakan pengalamannya atau pendapatnya, supaya narasumber bisa menjawab pertanyaan dengan panjang dan jelas.
Jadi, pertanyaan yang baik itu harus seperti pertama, jelas dan singkat agar mudah dipahami. Yang kedua, terbuka, yang memungkinkan pertanyaan tersebut dijawab dengan panjang dan lebar. Dan yang ketiga, lebih spesifik. Pertanyaan yang lebih spesifik akan membuat narasumber memberikan jawaban yang lebih detail. Jadi, 3 hal itu yang harus diperhatikan ketika membuat pertanyaan yang baik. Melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara, dengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh narasumber. Jangan ragu untuk mencatat jawaban mereka atau merekamnya. Dan apabila ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan kembali pertanyaan yang jawabannya belum kita pahami. Jadi, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mewawancarai, yaitu yang pertama, dengarkan dengan baik. Jadi, kita harus mendengarkan semua jawaban yang narasumber ucapkan dengan memperhatikan setiap jawaban yang mereka sampaikan. Yang kedua, catat jawaban. Nah, di sini kita harus menulis atau merekam jawaban yang mereka berikan. Yang ketiga, jangan malu bertanya. Jika ada yang belum kita paham, silahkan tanyakan kembali kepada narasumber supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas, detail, dan bisa memuaskan jawabannya. Menyajikan hasil wawancara. Setelah selesai melakukan wawancara, kamu bisa membuat laporan hasil wawancara. Setelah itu, bisa dipresentasikan hasil laporan wawancara tersebut di depan kelas atau di depan orang lain, supaya kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil mewawancari tokoh masyarakat. Laporan hasil wawancara biasanya berisi yang pertama, latar belakang mewawancarai, yang kedua, tujuan wawancara, yang ketiga, topik wawancara, yang keempat, waktu dan tempat wawancara, yang kelima adalah nama narasumber dan pewawancara, yang selanjutnya hasil wawancara, dan yang terakhir adalah simpulan dari wawancara. Mungkin itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat laporan wawancara. Nah, dari materi wawancara, kita simpulkan bahwa mewawancarai tokoh masyarakat itu sangat menyenangkan dan bermanfaat, sehingga kita bisa belajar banyak hal dari mereka. Jadi, jangan ragu untuk mewawancarai orang-orang di sekitar kalian. Karena dengan mewawancarai, kita bisa mendapatkan informasi yang berharga dan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Mungkin sekian materi wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.